Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini, Bu Santi akan mencoba membahas soal matematika bab 2 dan bab 3. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sambil buka buku ya. Oke, yang pertama, latihan 1 halaman 30. Ini tentang mengubah debit ya. Oke, di sini yang diubah adalah satuan meternya menjadi desimeter kubik ya. Tapi waktunya tidak berubah ya. Waktunya tetap menit, oke? Jadi yang berubah adalah satuan meternya saja. Oke? Kita coba kerjakan. Dari meter ke desi itu berarti dikali ya, dikali 1000, bukan dikali 10 karena ini kubik ya. Jadi 20 dikali 1000 sama dengan 20.000 desimeter kubik per menit. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 2. Oke, ini 8 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Sama dengan nomor 1. Ini waktunya sama, yang diubah adalah volumenya. Sama dengan 8 dikali 1000 desimeter kubik per menit ya. Karena meter ke desi dikali 1000 sama dengan 8000 desimeter kubik per menit. Udah? Lanjut. Nomor 3 sama 12 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Masih sama, ini yang diubah volumenya dari meter ke desi, berarti sama dikali 1000. 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 desimeter kubik per menit. Nomor 4, 25 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Ini juga sama, 25 dikali 1000 sama dengan 25.000 desimeter kubik per menit. Terakhir nomor 5, 65 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Yaitu 65 dikali 1000 sama dengan 65.000 desimeter kubik per menit. Oke, itu latihan 1 halaman 30. Lanjut. Sekarang latihan 2 halaman 31. Nah, kalau ini volumenya sama, cm kubik menjadi cm kubik tetap, yang berubah adalah waktunya ya. Ini dari detik ke menit. Bagaimana caranya? Nah, 21.000 dibagi 1/60. Kenapa 1/60? Karena dari detik ke menit. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit ya. Sebaliknya kalau dari menit ke detik itu 1 menit 60 detik. Berarti dibagi 60 aja. Tapi kalau dari detik ke menit itu 1 detik sama dengan 1/60 menit. Jadi 21.000 dibagi 1/60 ya. Karena 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, ini kan pembagian ya. Supaya mudah menghitungnya, kita ubah dalam bentuk perkalian. Ini kan pecahan pembagian. Kita ubah dalam bentuk pecahan perkalian. Nah, jadi seperti ini. Yaitu, ini kan pembagian, kita ubah jadi perkalian menjadi 21.000 dikali 60/1. Lihat, yang tadinya 1/60, 21.000 dibagi 1/60 menjadi 21.000 dikali 60/1. Dibalik ya. Nih, dibalik. Yang tadinya 1/60 dibalik menjadi 60/1. Itu caranya ya. Kalau diubah menjadi perkalian. Nah, sekarang kita hitung. Jadi, itu sama juga dengan 21.000 dikali 60. Oke. Sama dengan hasilnya 1.260.000 cm kubik per menit. Oke, paham ya? Nomor 2, 27.000 cm per detik sama dengan berapa cm kubik per menit? Ini sama dengan nomor 1. Volumenya tidak berubah, waktunya yang berubah dari detik ke menit. Caranya sama, yaitu tinggal dikali 27.000 dikali 60. Kenapa? Sama seperti nomor 1 ya. Yang tadinya pembagian pecahan diubah menjadi perkalian pecahan, sehingga dibalik pembilang sama penyebutnya. Ini langsung saja
menjadi 1.620.000 cm3 per menit. Nomor 3, 30.000 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Ini satuannya volumenya desimeter, diubah waktunya dari detik ke menit sama menjadi 30.000 dikali 60 ya. Sama dengan 1.800.000 desimeter kubik per menit. Nomor 4, 36.000 desimeter kubik per detik menjadi berapa desimeter kubik per menit. Waktunya dari detik ke menit. Volumenya sama. Menjadi 36.000 kali 60 sama dengan 2.160.000 desimeter kubik per menit. Oke, itu latihan 2 halaman 31. Nomor 5, 42.000 desimeter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Sama ya. 42.000 dikali 60 sama dengan 2.520.000 desimeter kubik per menit. Nah, sekarang latihan 3 halaman 32. Oke, 90.000 cm3 per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Lihat satuan volumenya berubah dari senti ke desi, waktunya juga berubah ya. Ini dua-duanya diubah. Kita lihat bagaimana caranya. Nah, 90.000 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena dari sentimeter ke desimeter itu dibagi 1000. Lalu dikali 60, bawahnya ya. Dikali 60. Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi dikali 60, bukan dikali 1/60, oke? Kalau dari detik ke menit dikalinya 1/60. Kalau dari menit ke detik langsung dikali 60. Jadi ini tidak perlu kita ubah lagi ya. Satuannya desimeter kubik per detik sama dengan 90.000 dikali 60.000. Nah, hasilnya 1,5 desimeter kubik per detik. Oke, mudah ya. Dari senti ke desi dibagi 1000, menit ke detik tinggal dikali 60 bawahnya. 2, 18 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Ini meter ke desi, satuan volumenya, waktunya dari menit ke detik. Sama dengan meter ke desi itu dikali 1000 ya. Meter ke desimeter dikali 1000, sedangkan waktunya adalah dari menit ke detik 60. Volume dibagi waktu. Volumenya 18 kali 1000 dibagi waktunya 60. Sama dengan 18.000 per 60 sama dengan 300 desimeter kubik per detik. 5, 480 cm kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Dari senti, satuan volumenya dari sentimeter diubah menjadi desimeter, waktunya dari detik ke menit, yaitu dari senti ke desi itu dibagi 1000. Sedangkan dari detik ke menit itu 1/60 ya. Kalau dari menit ke detik itu 60, kalau dari detik ke menit 1/60. Sehingga menjadi 480.000 dibagi 1000 dikali 1/60. Sama dengan menjadi 480 dikali, ini diubah jadi perkalian yang tadi ya. Yang tadi 1/60 ini kita ubah menjadi perkalian menjadi 480.000 dikali 60 dibagi 1000 sama dengan, nah ini kita coret nolnya. Ingat ya, kalau pembilang sama penyebut, kalau ada nol yang sama bisa kita coret, tapi sama kalau pembilangnya 3 yang dicoret, penyebutnya juga harus 3 ya. Ini sama-sama 3 kita coret sehingga tinggal 480 dikali 60 ya. Itu sama dengan 28.800 desimeter kubik per menit. Nomor 7 ya, 27 meter kubik per detik sama dengan berapa desimeter kubik per menit. Nomor 8, maaf. Oke, caranya dari meter ke desi, waktunya dari detik ke menit, yaitu dari meter ke desimeter itu dikali 1000, jadi 27 kali 1000. Lalu dari detik ke menit itu 1/60. Oke, kita ubah lagi menjadi perkalian, menjadi 27 kali 1000 dikali 60/1 ya, karena diubah perkalian dibalik pembilang penyebutnya.
sehingga dapat dihasilkan 1.620.000 ya, ini nolnya kurang, desimeter kubik per menit. Selanjutnya nomor 13, 300 desimeter kubik per menit sama dengan berapa sentimeter kubik per detik? Oke, dari desimeter ke sentimeter itu dikali 1000. Sedangkan dari menit ke detik itu 60. Jadi 300 kali 1000 dibagi 60. Sama dengan 300.000 dibagi 60. Nolnya kita coret 1 ya, karena cuma 1, nolnya yang di bawah. Atas juga coretnya 1 aja. Menjadi 30.000 dibagi 6 sama dengan hasilnya 5.000 cm kubik per detik. Nah, ini latihan 4 halaman 35. Oke, diketahui volume 1 8.648 meter kubik, volume 2 8.682 meter kubik ya. Bisa dibacakan dulu soalnya ya. Sebuah perusahaan berlangganan PAM. Pada saat dicatat, meteran air PAM menunjukkan angka 8.648 meter kubik. Setelah 8 menit, meteran air menunjukkan angka 8.682 meter kubik. Yang ditanya berapa meter kubik per menit debit air tersebut ya. Jadi, volumenya yang pertama itu 8.648, lalu volume kedua 8.682 ya, setelah waktunya 8 menit. Ini tinggal kita kurang ya. Dari volume awal ke volume 2-nya kita kurang dalam waktu 8 menit itu menjadi 34 meter kubik. Sekarang ditanya adalah debitnya dalam satuan meter kubik per menit. Jadi 34 meter kubik per 8 menit sama dengan 4,25 meter kubik per menit ya. Ini debitnya. Lalu nomor 6, sebuah kolam renang berukuran 10 meter kali 8 meter kali 3 meter akan diisi air dengan menggunakan selang. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam hingga penuh adalah 1 jam, berapa meter kubik per menit debit air dari selang tersebut? Ini ukurannya belum dihitung ya, ukuran volumenya. Nah, kita hitung dulu. Volumenya 10 meter dikali 8 meter dikali 3 meter ya. Berarti ini panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 240 meter kubik. Ini volumenya sudah kita hitung. Nah, waktunya itu 1 jam. Dijadikan menit karena pertanyaannya itu debitnya dalam waktu meter kubik per menit. Jadi kita jadikan menit. Nah, debitnya sama dengan 240 meter kubik per 60 menit ya, volume per waktu. Sama dengan 4 meter kubik per menit. Lanjut nomor 7. Mula-mula debit air di Waduk Jatiluhur 240 meter kubik per menit. 3 jam kemudian debit air turun 30 meter kubik per menit. Berapa meter kubik per menit debit air di Waduk Jatiluhur setelah 3 jam tersebut? Jadi debit 1 240, debit 2 30. Nah, debit setelah 3 jam dikurang dari debit 1 ke debit 2 240 dikurang 30 sama dengan 210 meter kubik per menit. Oke, lalu nomor 8. Debit air Sungai Cisadane 220 mm kubik per menit. Berapa sentimeter kubik air yang mengalir selama 6 jam? Jadi diketahui debitnya, waktunya juga, yang ditanya adalah volumenya. Oke. Debitnya 220 mm kubik per menit, waktunya 6 jam, kita jadikan menit menjadi 360 menit. Nah, volumenya itu debit dikali waktu. Debitnya 220, waktunya 360 sama dengan 79.200, satuannya milimeter kubik ya, satuan volumenya. Sehingga 79.000 dibagi 200 dijadikan ini ya, bagi 1000 dijadikan sentimeter ya, karena tadi yang ditanya adalah sentimeter. Milimeter dijadikan sentimeter menjadi 79,2 cm kubik ya. Kenapa dibagi 1000? Karena diubah dari milimeter ke sentimeter.
Nomor 9, debit air keran di rumah Pak Marto adalah 250 cm3 per menit. Bak mandi Pak Marto berukuran 60 cm x 50 cm x 40 cm. Berapa menit waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh dengan air? Debitnya 250 diketahui, volumenya kita hitung dari 60 dikali 50 dikali 40 sama dengan 120.000. Lalu waktunya yang ditanya, waktu sama dengan volume per debit ya. Rumus waktu volume per debit. Volumenya 120.000, debitnya 250. Oke. Sama dengan menjadi 480, satuan waktunya menit, 480 menit. Oke, itu latihan 4. Lanjut. Nah, ini kita akan menghitung luas segi banyak. Lihat, ini nomor 2, latihan 1 halaman 39 ya. Ini sebenarnya ada 2 bangun datar, yaitu bangun 1 ini dan bangun 2 ini. Kita hitung satu-satu dari bangun 1 dulu. Bangun 1 dan 2 sama bentuknya, adalah persegi panjang. Nah, luas 1 itu yaitu luas persegi panjang. Panjangnya 32 cm. Ini bangun 1 ya. 32 cm. Lalu lebarnya itu nih 42 cm dikurang ini 23 cm ya. Sehingga ini lebarnya ya. Jadi 42 dikurang 23 itu lebar dari bangun 1. Nah, kita hitung luasnya, panjang kali lebar, yaitu panjangnya 32, lebarnya tadi sudah dapat 19 dari hasil pengurangan 42 dikurang 23. Jadi hasilnya 608 cm persegi. Oke, luas 2. Nah, ini luas 2. Panjangnya 23 cm, lebarnya 21 cm. Tinggal kita kalikan 23 kali 21 sama dengan 483 cm persegi. Nah, ini sekarang kita jumlahkan luas segi banyak, berarti luas 1 dengan luas 2 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1091 cm persegi. Lanjut ke nomor 4. Ini juga 2 bangun datar. Yang pertama ini bangunnya, yang kedua ini. Yang pertama itu bangunnya persegi panjang. Berarti tinggal panjang kali lebar, rumus persegi panjang, yaitu panjangnya 42, lebarnya 30. Kita kalikan menjadi 1260. Luas 2 itu adalah segitiga bangunnya. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah alasnya ya. Alasnya itu sama 30 cm ya, dengan garisin sebelahnya. Berarti alasnya 30 cm. Nah, dan ini adalah tinggi dari segitiganya. Lalu bagaimana kita mengetahui tingginya? Nah, ini 59 cm dikurang 42 cm. Itu sama dengan tinggi dari segitiganya. Jadi 17 cm tinggi segitiganya. Sekarang kita hitung luas segitiganya. Setengah dikali alasnya 30, tingginya 17. Sama dengan setengah kali 510 sama dengan 255 cm persegi. Sekarang kita tinggal jumlahkan luas segi banyaknya. Jadi sama dengan 1515 cm persegi. Nah, ini latihan 2 halaman 40. Ini bangun datarnya, ini bangun 1, ini bangun 2. Bangun 1 persegi panjang, bangun 2 segitiga. Luas 1 itu panjang kali lebar karena persegi panjang. Panjangnya 57, lebarnya 28. Jadi 1596 cm persegi. Luas 2 itu bentuknya segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah alasnya. Alasnya berapa?
Nah, ini 57 cm dikurang 19 cm dikurang 20 cm. Nah, itu alas segitiganya. Itu sama dengan 18 cm. Nah, ini adalah tinggi segitiganya. Tingginya didapat dari 51 cm, itu tinggi dari atas ke bawah semua, dikurang 28 cm. Nah, itu bisa kita hitung adalah tinggi segitiganya. 50 cm dikurang 28 cm sama dengan 23 cm. Jadi 23 cm adalah tinggi dari segitiganya. Sekarang kita hitung luasnya, setengah dikali alasnya 18, tingginya 23, sama dengan setengah kali 414, sama dengan 207 cm persegi. Kita jumlahkan luas 1 dan 2, jadi sama dengan 1803 cm persegi. Selanjutnya nomor 4, ini bangun 1, ini bangun 2. Luas 1 itu persegi panjang, panjang kali lebar, panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm. Kita kalikan 2050 cm persegi. Nah, luas 2 juga sama, persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, ini adalah lebarnya 18 cm. Sedangkan ini adalah tingginya. Nah, tingginya berapa? Belum diketahui. Bisa dihitung dengan ini 50 cm dikurang 12 dikurang 14. Nah, ini jadi tinggi dari, bukan tinggi, panjang dari persegi panjang yang bangun 2. Sama dengan 50 dikurang 12 dikurang 14 sama dengan 24 cm. Ini panjang dari bangun 2. Sehingga panjang kali lebar 24 dikali 18 sama dengan 432 cm persegi. Kita jumlahkan, hasilnya 2482 cm persegi. Nomor 10, ini bangun 1, ini bangun 2. 1 persegi panjang, bangun 2 segitiga. Luas 1 panjang kali lebar yaitu 65 dikali 18 sama dengan 1170. Luas 2-nya segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah alasnya. Alasnya belum diketahui. Caranya 65 cm dikurang 16 cm. Nah, itu alas segitiganya. Sama dengan 49 cm. Nah, ini adalah tinggi dari segitiganya, yaitu 34. Sekarang kita hitung. Setengah kali alas 49 dikali tinggi 34 sama dengan setengah kali 1666, hasilnya adalah 833 cm persegi. Sekarang kita jumlahkan luas 1 dan 2 menjadi luas segi banyaknya 2003 cm persegi. Nah, sekarang kita menghitung luas lingkaran. Nomor 5, di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 34 cm. Ini jari-jarinya ya. Luas lingkaran itu rumusnya V kali R kuadrat. Ya. V kali jari-jari kali jari-jari. Ingat, kuadrat bukan dikali 2 ya. Tapi R dikali R, bukan R dikali 2. Nah, V-nya kita menggunakan 3,14 karena 34 itu tidak bisa dibagi 7. Jadi kita menggunakan 3,14. Hasilnya 3,14 kali 1156 sama dengan 3629,8 cm persegi ya. Ini luas dari segitiga nomor 5. Lalu nomor 6, jari-jarinya 21 cm. Rumusnya V kali R kuadrat. V-nya kita menggunakan 22/7 karena 21 bisa dibagi 7 dikali 21 dikali 21 sama dengan hasilnya 1386 cm persegi. Lanjut latihan 4. Nomor 5. Ini diketahui jari-jarinya 28 cm. Luasnya adalah VR kuadrat, yaitu V-nya pakai 22/7 karena 28 bisa dibagi 7 dikali 28 dikali 28 sama dengan hasilnya 2464 cm persegi. Nomor 5,
Nomor 6 maksudnya ya. Nomor 6. Diketahui R-nya 42 cm. Luasnya VR kuadrat. Pi-nya kita menggunakan 22/7 juga, karena 42 bisa dibagi 7. Sama dengan hasilnya 5.544 cm persegi. Dan sekarang latihan 5 halaman 46. Nomor 1. Ini ada lingkaran. Nah, ini adalah yang diketahui diameternya. Kalau tadi yang diketahui jari-jari, ini yang diketahui diameternya 25 cm. Nah, kalau diameter rumusnya 1/4 dikali V kali D kuadrat. D itu diameter. Sama dengan 1/4 dikali V-nya kita pakai 3,14 ya, karena 25 tidak bisa dibagi 7, dikali D-nya kuadrat, 25 dikali 25. Sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 625. Sama dengan 1/4 dikali 1962,5 sama dengan 490,625 cm persegi. Latihan 5 halaman 46. Nah, ini juga diketahui diameternya. Kita hitung luasnya 1/4 dikali V D kuadrat sama dengan 1/4 kali 22/7 ya, 22/7 V-nya. Karena D-nya 21 bisa dibagi 7. Dikali 21 dikali 21 sama dengan 1/4 kali 22/7 dikali 441 sama dengan 9.702 dibagi 28 sama dengan 346 dikali 5 cm persegi. Latihan 6 halaman 48. Diketahui jari-jarinya 12 cm, diameternya 24 cm. Nah, kita menggunakan luasnya menggunakan yang jari-jari. Rumus yang jari-jari jadi VR kuadrat. V-nya 3,14 dikali 12 kali 12 sama dengan 452,16 cm persegi. Nomor 6. Diketahui diameternya 35 cm, jari-jarinya berarti 17,5 dibagi 2 ya. Jari-jari itu dibagi 2 dari diameternya. Luasnya kita menggunakan diameter. Luas yang menggunakan diameter sehingga menjadi rumusnya 1/4 kali V D kuadrat sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 35 dikali 35 sama dengan 26.950 dibagi 28 sama dengan 962,5 cm persegi. Oke, latihan 7 halaman 48. Diketahui jari-jari 30 cm, luasnya VR kuadrat 3,14 dikali 30 dikali 30 sama dengan 2.826 cm. Nomor 3, diketahui diameternya 66 cm, sehingga luasnya 1/4 kali V D kuadrat, 1/4 kali 3,14 kali 66 kali 66, D-nya 66, sama dengan 3.419,46 cm persegi. Lalu latihan 8 halaman 51, 8A ya. Diketahui tinggi segitiga 24 dm, alas segitiga 10 dm. Nah, tinggi prisma, ini prisma ya, prisma segitiga. Prismanya tingginya 30 desi. Luas segitiganya setengah dikali, setengah alas kali tinggi ya, alasnya 10 desi. Tingginya 24 desi. Ini tinggi dan alas segitiga ya, bukan tinggi prismanya nih. Jadi 120 dm persegi. Ini luas segitiga. Sedangkan untuk prisma rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya segitiga. Sudah kita dapatkan luas alasnya. Nah, sekarang volume prisma yaitu luas segitiga kali tinggi. Luasnya sudah kita dapat 120 dm persegi dikali tinggi prisma 30 desi, sehingga volume prismanya sudah didapat 3.600 dm kubik. Latihan 8 halaman 51. Oke, diketahui tinggi segitiga 36 cm, alasnya 15, tinggi prismanya 45 cm. Kita cari luas alasnya. Luasnya segitiga, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi.
yaitu 270 cm sudah kita dapatkan luas segitiga atau luas alasnya. Sekarang kita hitung volume prismanya, yaitu luas alas kali tinggi. Luasnya 270, tingginya 45, sama dengan 12.150 cm kubik. Lalu 8B. Diketahui tinggi segitiganya 15 dm, alas segitiganya 8 dm, tinggi prismanya 19 dm. Luas segitiganya setengah alas kali tinggi setengah kali 8 kali 15 sama dengan 60 dm persegi. Nah, volume prismanya luas alas atau luas segitiga dikali tinggi sama dengan 60 kali 19 sama dengan 1140 dm kubik. Nomor 2-nya diketahui tinggi segitiga 30 desi, alas segitiganya 16 desi, tinggi prismanya 41 desi. Kita hitung luas alasnya atau segitiganya setengah alas kali tinggi, yaitu 240 desi, alasnya 16, tingginya 30. Sekarang volume prismanya, luas alas tadi kita kali tinggi prismanya. Sehingga 240 dm kali 41 dm sama dengan 9.840 dm kubik volume prismanya. Latihan 8A halaman 51. Ketahui jari-jarinya 7 cm, tingginya 15 cm, luas alasnya VR kuadrat. Nah, kalau ini tabung ya, volume tabung. Tabung itu volumenya sama dengan prisma segitiga, yaitu luas alas kali tinggi. Kalau tabung, alasnya itu bentuknya lingkaran. Sehingga kita cari luas lingkarannya dulu, yaitu VR kuadrat. Kita menggunakan V22/7 karena jari-jarinya 7. Sama dengan 7 bisa kita coret nih. Tuh, atas sama bawah, sehingga tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154 cm persegi. Nah, ini luas alasnya. Sekarang kita hitung volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya sudah kita dapat 154, tingginya, tinggi tabungnya 15 cm. Sama dengan 2310 cm. Nomor 2, diketahui jari-jarinya 10 cm, tinggi tabungnya 18 cm, luas alasnya VR kuadrat. Itu V-nya nggak ada ya, itu salah. Oke, V-nya 3,14 dikali 10, R-nya kali 10. Sama dengan 314 cm persegi. Nah, volume tabungnya luas alas kali tinggi. Alasnya sudah kita dapat, luasnya 134, tinggi tabungnya 18 cm. Sama dengan 5.652 cm kubik. Ini volume tabungnya. Lalu 8B halaman 51. Nomor 1, diketahui jari-jari 18 cm, tinggi tabung 40 cm, luas alasnya PR kuadrat. Maaf, V-nya juga nggak ada itu ya. 3,14 dikali 18 dikali 18 sama dengan 1017,36 cm persegi. Volume tabungnya, luas alas, luas lingkaran tadi kita kalikan tinggi tabung menjadi 4.694,4 cm kubik. Nomor 2, diketahui jari-jarinya 21 cm, tinggi tabungnya 45 cm, luas alasnya VR kuadrat. 2027 dikali 21 dikali 21 sama dengan 9.702 dibagi 7 sama dengan 1.386 cm persegi. Lalu volumenya, luas alas dikali tinggi. Tadi ya, luas alas sudah kita ketahui 1.386, tingginya 45, tinggi tabung. Sehingga didapatkan hasil 62.370 cm kubik. Nah, latihan 11 halaman 55. Oke, diketahui luas alasnya 154 cm persegi dengan tingginya 24 cm. Ini tabung ya, tinggi tabungnya berarti. Yang ditanya adalah volumenya dalam satuan cm kubik. Caranya, volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 154, tingginya 24,
sama dengan 3.696 cm kubik. Nomor 4-nya, diketahui jari-jari dan tingginya itu sama, yaitu 35 cm. Luas alasnya VR kuadrat sama dengan 22/7 kali R-nya itu 35. Ya, jadi 3 dikali 35 dikali 35 sama dengan 3.850 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung volume tabungnya, luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah kita hitung 3.850, tingginya sama dengan jari-jarinya, berarti 35 cm ya. Jadi sama dengan 134.750 cm kubik volume tabungnya. Oke. Alhamdulillah, sekian penjelasan latihan soal bab 2 dan bab 3. Mohon maaf bila ada salah. Mohon koreksinya bila Bu Santi salah hitung atau salah penjelasan ya. Dan mohon maaf juga bila ada salah ketik tadi. Oke, semoga kalian paham pelajari ini untuk PH mendatang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.